Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kawan, saya akan mencangkok pohon sawo. Kita mencangkoknya pada malam hari nih. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini lagi sebenarnya pengen ngambil video aja nih, biar untuk tambahan video buat kita nih. Kita langsung aja. Yang pertama nih kita bikin sayatan ataupun keratan seperti biasa ya. Cara mengeliling. Ini pohon sawo ini kalau kita lihat apa dia sehat atau enggaknya nih dari getahnya udah bisa kelihatan. Biasanya sawo yang kurang sehat itu dia getahnya nggak begitu banyak. Kita buang kulitnya. Ini sampai ke batangnya pun nggak apa-apa. Nah, kelihatan ini ciri pohon sawo yang sehat. Jadi kalau dia pas dikupas, kelupas kulitnya itu dia langsung terbuka. Kita kerik. Ini ngeriknya nih sebenarnya harus bener-bener kering. Terus kita kerik sampai ke kayunya, kemudian kambiumnya sampai benar-benar kering. Itu kan getahnya banyak tuh kawan, tapi kita bersihkan ke tangan aja nggak apa-apa. Jadi kawan-kawan kalau mau mengerik, kalau udah kita buat keratan, jadi dari pisaunya ini kita mengeriknya di bagian belakangnya, punggungnya, jangan bagian yang depannya. Nah, yang depannya kan bisa tumpul nanti, jadi yang belakang. Nah, seperti ini. Terus sampai kira-kira berserabut. Nanti kalau berserabut kelihatan kering, berarti udah cukup dalam pengerikannya. Kita kerik terus. Mudah-mudahan jelas nih ya. Sambil ngisi kegiatan waktu malam-malam, yang hobi tanaman biasanya ngelihat tanamannya nih mikirin mau ngapain gitu. Jadi saya kepikiran untuk mencangkok pohon sawo. Ya memang agak lama nih kawan, karena memang harus benar-benar kering. Soalnya kalau dia kambiumnya basah ataupun kambiumnya masih ada, itu kadang-kadang bukannya jadi cangkokannya, dia malah menyatu lagi, kulitnya itu menyatu, maka cangkokan jadi nggak mengeluarkan akar. Maka harus benar-benar kering. Kalau seandainya bisa pun kita tinggalkan agak 3 hari ataupun sampai seminggu, itu bisa lebih bagus lagi untuk memastikan kambiumnya itu kering. Jadi biarkan kena matahari, kena hujan juga nggak apa-apa. Nggak usah takut yang dicangkok itu bakal mati. Enggak, dia nggak langsung mati, dia akan bertahan. Nanti setelah dapat media baru dia akan mengeluarkan akar. Oke, dirasa udah cukup kelihatan kering ya. Jadi dia sampai ke kayunya. Nah, kelihatan kayunya itu memang benar-benar kering. Nah, nih jangan ada yang basah. Oke, lalu kita isi kokopit. Ini kokopit yang udah disediakan. Kalau misalkan kawan-kawan nggak punya kokopit, bisa menggunakan tanah yang gembur.
bukan lumpur ya, tapi tanah yang gembur dan bukan tanah liat. Lebih bagus tanah yang gembur. Jadi akar pun bisa menembus. Nih kawan, satu catatan nih, kalau misalkan kokopit kita sangat basah maka kita peras. Dia harus lembab soalnya, jangan basah, karena kalau media cangkok itu basah akarnya bakalan busuk akar. Jadi kita peras sampai nggak meneteskan air lagi. Nah itu yang disebut dengan lembab. Seperti ini kan banyak airnya ya, jadi kita benar-benar peras, kita isi, kemudian kita padatkan. Di dalamnya jangan longgar, sampai benar-benar padat. Wah, banyak ini, kemarin kena hujan nih kawan, makanya airnya sangat banyak. Kita padatkan. Hanya untuk batang yang kecil atau ranting yang kecil sudah cukup. Jadi kalau plastik setengah kilo itu cukup setengah aja isinya. Kalau misalkan pakai plastik seperempat pun udah cukup. Nah kemudian kita ikat ujungnya. Oke, kita potong biar lebih rapi sisanya. Nah seperti ini, kita pastikan medianya padat. Jadi sepadat-padatnya kokopit itu pasti bisa ditembus oleh akar, itu lebih mudah. Kemudian kita belah kawan, kita belah setengah dari plastiknya sampai ke bagian tengah dari media cangkoknya, kokopitnya. Nih bisa diperhatikan, kita belah. Nah seperti ini, lalu kita tempelkan ke media, kita pasang lagi ya, seperti ini. Kemudian kita pasang, kita masukkan ke bagian tengah, kita pastikan di bagian tengah. Kemudian kita padatkan dulu sampai benar-benar kuat. Soalnya kawan, kalau misalkan media cangkoknya ini enggak kuat kita ikat, waktu kena hujan ataupun ketika kita menyiram, biasanya airnya akan masuk ke dalam media, kemudian tertahan, jadi terlalu banyak air di dalam. Makanya kita padatkan supaya airnya tidak begitu banyak menyimpan di dalam. Kita ikat, kita ikat yang kuat dan benar-benar kuat, jangan longgar. Nah, kita buat 2 ikatan di atas sama di bawah. Kadang kalau kita buat satu di bagian atas ataupun di bagian bawahnya masih longgar. Nah, ini kawan-kawan, kenapa sih kita mencangkok di ranting yang kecil, di dahan yang kecil, kenapa yang enggak besar sekalian? Jadi sistem kita kan sistem tabulam pot, jadi kita pengen tanaman itu pendek di pot tapi sudah berbuah. Nah kita rasa udah padat, udah cukup. Nanti kita tunggu hasilnya, mudah-mudahan nih berhasil ya kawan-kawan ya.